Yo guys, selamat datang di YouTube channel gua, The Coach Neme. Dan di kesempatan kali ini gua akan membahas salah satu manhwa yang cukup menarik, di mana MC kita masuk ke dunia novel buatannya sendiri. Dan yang lebih penting, dia bukan jadi MC-nya dalam web novelnya itu, melainkan jadi protagonisnya. Wow, cukup anti mainstream. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dimana kita diperlihatkan seorang yang terbangun di sebuah kamar mewah. Ia kebingungan dan bertanya, "Hah? Apa-apaan tempat ini?" Seorang pelayan wanita dengan rambut putih pun masuk dan menyapanya dengan sopan. "Akhirnya Anda bangun, Tuan Muda." "Wow, Tuan Muda." Tuan Muda itu pun terpesona melihat dan bergumam, "Wah, cantiknya." Namun dia pun masih bertanya-tanya, tapi kenapa dia memakai pakaian yang aneh, dan kenapa ada pedang di pinggangnya? Dan di sini kita diperkenalkan bahwa pelayan itu bernama Arin. Arin pun menyadari kebingungan sang Tuan Muda dan bertanya, "Apa Anda baik-baik saja, Tuan Muda?" Ia lalu berkata, "Akan saya panggilkan Pris sekarang juga." Pris itu kayak pendeta ya guys, atau tabib lah di cerita ini. Tuan Muda itu pun panik dan mencoba menghentikannya. "Tunggu, permisi, aku mau bertanya." Namun ternyata pelayan itu pun pergi. Jadi guys, Tuan Muda yang dimaksud ini adalah MC kita ya guys ya. Oke, lanjut. Kemudian MC pun yang sebenarnya mulai merenung. "Hah, sudah pergi. Sebenarnya aku ada di mana?" Kebingungan guys. Ia pun melihat cermin dan terkejut melihat penampilan yang gemuk dan berteriak, "Tidak mungkin! Apa-apaan ini? Tubuhku, dimana tubuh kekarku yang seksi itu? Dan kenapa sekarang aku malah terlihat seperti panda? Aduh, aku tak paham. Apa ini mimpi?" Ia pun mencoba kembali tidur dengan harapan bisa terbangun dari mimpi buruk ini, tapi ia malah dikejutkan lagi dengan kehadiran dua orang pria. Pria yang pertama merupakan seorang parubaya yang terlihat seperti ayah dan seorang pelayan tua. Pria tua itu pun berkata, "Syukurlah Anda sudah sadar, Tuan Muda." Namun si pria parubaya yang memiliki aura menakutkan dan mencengkram tangannya dan berkata, "Dasar aib keluarga. Akhirnya kau memutuskan bangun juga, ha?" Sang MC pun berpikir dalam hati, "Siapa Pak Tua yang menyeramkan ini?" Sementara pelayan tua itu mencoba menenangkannya, "Hahaha, Tuan Muda, baru saya siuman. Tolong simpan hukumannya untuk nanti saja." Dan di sini kita diberitahu ternyata yang marah tadi itu guys adalah ayah dari MC kita guys. Oke, lanjut. Kemudian pelayan tua itu pun berkata, "Tetap saja, untuk seseorang yang baru saja pingsan, Anda tidak terluka parah. Pikiran Anda tampak stabil dan sebagian besar luka di tubuh Anda sudah sembuh. Syukurlah." MC kita pun bingung dengan ucapan syukurlah. MC kita pun marah. "Dasar bajingan bos yang menyerang tunangannya sendiri. Kau itu sudah berumur 19 tahun, tahu? Bukankah sudah waktunya kau dewasa? Bahkan adikmu sudah membangkitkan auranya, sementara kau malah semakin gendut saja." Ia kemudian memberi perintah, "Setelah kau pulih, segera temui dia dan diminta maaflah yang benar. Tunanganmu, Ilya, kalau dia tidak memaafkanmu, maka tamatlah riwayatmu. Apa kau mengerti? Intinya, jangan kembali mempermalukan keluarga Rox lagi." Wow. Jadi guys, MC kita ini berada di keluarga Rox ya, nama keluarganya. Dan di sini kita diberitahu guys, nama MC kita yaitu Yuren Rox. Kita panggil aja Yuren. Yuren pun menyadari siapa dirinya dan terkejut. Apa aku Yuren Rox? Kalau begitu, Anda pasti tidak mungkin. Anda Marquis Wellington Rox kan? Dan ternyata Marquis itu ayahnya dia guys. Ayahnya pun berbalik dan berkata, "Dasar kurang ajar, beraninya kau memanggil nama ayahmu dengan namanya langsung." Dan ayahnya pun langsung menyerang Yuren dengan pukulan kuat.
Yuren pun tersungkur dan kembali panik. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Tidak seharusnya, mustahil. Ini mimpi kan? Tidak mungkin dong. Ayo lo, kenapa aku tidak kunjung terbangun dari mimpi ini? Arin pun datang tiba-tiba. Arin, si pelayannya, apa Anda sudah merasa lebih baik? Yuren pun tersadar dan menyapanya. Tunggu Arin. Arin menjawab, ya. Yuren terkejut dan berpikir, dia benar-benar Arin. Arin itu yang menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam web novel yang dia tulis sendiri. Wow. Jadi alasan aku terbaring di sini apa karena aku menyerang Ilya? Lalu aku pingsan karena diajar secara berlebihan begitu? Arin pun menjawab, bukan begitu. Omong-omong, kenapa Tuan Muda Anda bicaranya jadi semakin sopan? Yuren pun bingung. Benar juga ya. Jadi intinya aku diajar sampai pingsan kan? Arin pun mengiyakan. Itu benar Tuan Muda. Anda mencoba menyerang Nona Ilya dan dia membalas serangan Anda sampai Anda tak sadarkan diri. Waduh, kok kalah misi kita nih guys. Namun akhirnya Yuren menerima kenyataan bahwa ia adalah karakter dalam web novelnya, yaitu Yuren Rox merupakan seorang bajingan yang tidak berbakat, tidak punya kemampuan, tidak bisa berlatih, hanya menumpang pada nama keluarganya. Jadi guys, si MC kita menjadi karakter yang ampas lah di web novelnya sendiri. Ya bukan karakter utamanya lah. Yuren yang asli akhirnya mati di belakang setelah dipukul habis-habisan oleh tokoh utama karena ia menyerang tunangannya sendiri Ilya. Jadi guys, menurut cerita dari web novel yang dia buat, harusnya si karakter yang jadi MC kita ini sebenarnya akan mati guys, menurut web novelnya, karena dibunuh oleh tokoh utama. Oke, lanjut. Setelah lama-lama merenung, akhirnya Yuren pun menyadari sesuatu, bahwa ada sesuatu di samping Arin. Itu merupakan sebuah panel window. Wow, panel sistem ya guys ya. Jadi di situ diperlihatkan bahwa status dari Arin. Jadi ternyata MC kita ini bisa melihat status window dari karakter-karakter di dalam, dimana ia melihat status Arin yang memiliki beberapa tulisan, yaitu adalah Trade Sweep Sword level 2, ada Clear Mind level 1, Aura Adaptation level 1, Affection 0. Sedikit penjelasan guys, jadi affection itu seperti ketertarikan ya guys, atau tingkat menyukai gitu, tingkat rasa perasaan ya, gitu-gitulah guys. Jadi ada status window yang menuliskan affection 0, berarti ada kemungkinan bahwa status perasaan karakter itu ke kita itu bisa berpengaruh guys, gitu. Yuren pun merasa tidak percaya akan semua ini dan dia berkata, tidak mungkin, perasaan gue aja nih, mungkin gue lagi melamun nih, masa ada affection, kan tidak mungkin kan ada untuk suka-sukaan gini, bohong nih. Sedangkan status window muncul aja ini sudah ngawur nih, bohong. Kemudian Yuren pun mencoba melihat status window miliknya sendiri dan ternyata muncul yang berisi nama Yuren Rox, kondisi khusus obesitas parah. Waduh, parah banget nih. Trait A of the Creator level 1. Jadi mungkin trait A of the Creator itu yang bisa lihat status windownya guys. Kemudian ada 4 Heavenly Venom Arts terkunci, dan tingkat sinkronisasi 99,9%. Yuren pun kaget dan merasa ada sesuatu yang mengganjal, yaitu 4 Heavenly Venom Arts yang terkunci ini, karena seingat Yuren itu adalah jurus atau kayak skill yang berasal dari web yang kesukaannya dia gitu. Jadi Heavenly Venom Arts itu merupakan skill yang cukup overpower lah di serial yang dia suka itu. Jadi Yuren pun merasa beruntung karena meskipun dia masuk di dalam tubuh protagonis yang cukup parah ini, namun dia memiliki skill for Heavenly Venom Arts yang setidaknya bisa membantunya untuk bertahan hidup dalam web novelnya sih.
Seketika itu pun Yuran memberitahu kepada Arin, aku ingin berolahraga sedikit. Kalian punya aula latihan kan? Mereka pun akhirnya berangkat menuju ke aula latihan. Alasan kenapa Yuran mau melakukan latihan karena Yuran merasa kan di status Windows itu ada beberapa yang terkunci, dan mungkin saja alasannya terkunci ini karena postur tubuhnya yang obesitas sehingga dia harus menurunkannya begitu. Mungkin dengan cara itu beberapa skillnya terbuka. Menurut Yuran gitu. Di tengah perjalanan menuju aula latihan, Yuran melihat sekitarnya. Wow, taman dimensi ini luas sekali, seperti stadion yang digabung. Waduh, orang jalan aja ini udah melelahkan. Seberapa obesitas kaku ini. Aduh. Namun di tengah perjalanan, Yuran pun berpapasan dengan beberapa pelayan, dan ternyata dia bisa melihat status windownya, dan isinya adalah affection -49, ada juga yang 74. Waduh, ternyata Yuran ini dibenci ya guys ya, dibenci oleh beberapa pelayan-pelayannya. Yuran pun menyadari bahwa memang karakter Yuran yang diumpetin memang sebrengsek itu sih, bahkan sampai pelayan-pelayan di rumahnya sendiri pun membencinya gitu. Setelah menempuh panjangnya perjalanan, akhirnya Yuran dan Arin pun sampai di aula latihan. Di aula latihan ini, Yuran dan Arin bertemu dengan satu orang, dan ternyata satu orang itu memiliki affection -91 yang memiliki notif niat membunuh. Yuran pun terkaget. Apa? Orang itu dia ingin membunuhku? Gila. Dan di sini kita diperlihatkan siapa orang itu, yaitu Rekka Olian, Trade Quick Sword level 1, Affection -91. Dia sudah berniat membunuh guys. Rekka pun menyapa tuan muda. Bukankah ini tuan muda yang terhormat kita? Apa yang membawamu ke aula latihan, tuan muda? Seketika pun Yuran menyebut namanya, Rekka Olian. Rekka pun menjawab, wah, tuan muda masih ingat namaku. Sungguh suatu kehormatan, tuan muda. Yuran pun menjawab, tentu saja. Yuran pun akhirnya menarik Arin dan berbisik padanya, hei Arin, emang apa ada sesuatu yang terjadi di antara aku dan dia? Tuh si Rekka tuh. Arin pun menjawab, apa tuan muda tidak mengingatnya? Waktu latihan beberapa tahun lalu, Anda itu melukai wajahnya, wajah itu yang tergores tuh. Yuran pun menyadari, ternyata itu alasannya dia marah. Yuran yang dulu ini memang sampah tanpa harapan guys ya. Aduh, maksudnya karakter Yuran sebelum jadi MC gitu. Arin, lebih baik kita kabur. Maksudku ayo kita kembali, jangan di sini, yang lain aja. Arin pun kaget dan kebingungan. Maksudnya tuan muda? Kata Yuran. Arin, pada aula latihan lain, aku lebih suka yang bisa aku pakai sendiri gitu, ada nggak ya? Arin pun menjawab, ada sih, ada aula keempat, tapi agak jauh sih dari sini, dan itu pun hanya lapangan kosong. Apa ndak masalah tuan? Yuran pun kegirangan. Kedengarannya bagus tuh, sempurna. Kalau begitu kita kesana aja, yuk. Dan akhirnya mereka pun tiba di aula keempat. Wow, dari aulanya ini kayak lapangan luas gitu guys, tempat latihan. Yuran pun melihat sekitar dan Salfok melihat beberapa alat-alat guys. Dia berkata, kelantang dari si cuan ahli dalam pisau lempar dan senjata kecil klan. Mungkin saja. Sorry guys, di sini Mimin kurang tahu ya guys, maksudnya klan Tang Sichuan, mungkin itu kayak skill yang pengen dia dapat ya guys ya. Oke, lanjut. Di sini pun Yuran mencoba latihan, yaitu melempar pisau atau dagger itu ke sasarannya. Namun ternyata pisau itu malah jatuh ke bawah guys ya, memantul di bawah. Yuran pun merasa malu dan berkata, aku akan berlatih sendiri, jadi kau bebas melakukan apapun yang kau mau Arin. Jadi pergilah Arin, aku akan latih sendiri. Dan di sini pun Yuran memulai latihannya untuk menurunkan berat badannya guys ya.
dan 3 minggu kemudian pun berlalu. Wow, kita di sini diperlihatkan Yuren yang sudah kurus guys ya, dimana 3 minggunya itu sudah latihan keras-kerasan gitu. Di sini kita diperlihatkan bahwa Marquis, yaitu ayahnya MC, sangat terkejut dengan perubahan penampilannya yang selama 3 minggu ini. Ternyata dia sudah kurus banget dan tampan, kata Marquis. Demi anakku ini hebat banget. Wah, ternyata guys ya, Marquis ini memang sosok ayah yang baik ya guys. Mungkin kemarin aja yang di awal itu marah-marah itu untuk kebaikannya gitu guys ya. Jadi ayahnya ini baik guys. Scenes pun berganti di mana Yuren sedang ngaca guys. Oke. Aku memang sudah agak kurusan, tapi Yuren pun kebingungan sambil melihat status windownya. Thread Sichuan Tangklan kok masih belum terbuka ya? Ini guys, gue kurang tahu nih maksudnya apa nih. Ini Sichuan Tangklan itu mungkin yang selama ini diincar ya guys ya. Jadi itu mungkin alasannya dia berlatih. Di tengah kebingungannya, Arin pun tiba-tiba datang. Tuan muda, saya membawakan makanan malam buat Anda. Oh, Arin. Terima kasih Arin. Dan di sini kita diperlihatkan guys, apa yang dibawakan Arin itu, yaitu sup cireng. Oke, kita baca dulu. Meski namanya terdengar kasar, Arin adalah hidangan bergizi untuk meningkatkan stamina. Sangat baik untuk membakar lemak dan membangun otot di keluarga Rox. Sudah menjadi tradisi untuk memakannya setelah setiap sesi latihan berakhir. Jangan-jangan guys, sup ini yang dia makan Yuren tiap hari guys selama 3 minggu. Dan ternyata benar guys. Aduh, sup cireng lagi, kata Arin. Apa Anda sudah bosan memakannya? Kata Yuren. Gimana gak bosan, sudah 3 minggu gak makan ini. Seketika raut wajah Arin pun berubah. Arin pun berkata, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Anda hanya ingin menurunkan berat badan kah? Atau menjadi kesatria? Yuren pun menjawab, tentu saja aku ingin menjadi kesatria, kata Arin. Di wilayah ini, bahkan Marquis, ayahnya MC ini, dia pun masih memakan sup cireng setelah berlatih. Itulah kenapa Anda juga harus melakukannya, Tuan Muda. Sekarang berhenti mengeluh dan habiskan sup cireng Anda. Waduh, Arin marah guys. Kata Yuren. Baiklah. Hidup penuh dengan pelajarannya. Kebiasaan ketinggalan zaman macam apa ini, ayo. Kenapa ada habit makan sup cireng? Ya, atau sup ini juga membantu gue kurus lah. Tapi tidak apa-apa lah. Untuk sekarang tahan aja. Yuren pun makannya. Apa ini? Sup cireng hari ini kok rasanya agak berbeda ya? Notif pun muncul. Tening. Pemberitahuan Anda telah menelan racun. Telan racun? Anda telah memenuhi syarat untuk membuka thread Sichuan Tangklan. Thread Sichuan Tangklan telah terbuka. Jangan bilang syarat terbukanya adalah memakan racun. Dan ternyata supnya itu beracun dong. Ya. Dan selesai. Oke guys, untuk video kali ini sudah sampai di sini. Dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa, saya butuh saran dan komentar kalian di bawah. Dan stay tune terus di video selanjutnya. Bye bye, ciao.